Teman-teman, langsung aja kita ke kebunnya Teh Tita, karena Teh Tita ini rumahnya di area makam, teman-teman. Jadi sekarang sedang ada di kebun. Nah, ini lokasi kebun Teh Tita, teman-teman. Oh, sekarang ada Teh Tita juga tuh. Oh iya, Arul Husni ya, ini Arul Husni. Waduh, gimana teh, sehat? Alhamdulillah. Lagi ngapain tadi di sini? Tadi kita ke rumah nggak ada ya. Oke teman-teman, kita nanti ngobrol aja di lokasi sini. Alhamdulillah di sini kita sudah ditemani bersama Teh Tita. Jadi Teh Tita ini adalah mama muda yang tinggal di tengah area pekuburannya Teh ya. Iya. Dan kebetulan Teh Tita ini tinggalnya juga sendirian. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menanyakan ke Teh Tita perihal tentang kehidupan di rumahnya itu seperti apa Teh. Jadi kalau malam pernah lihat sosok apa, kan Teh Tita ini tinggalnya di tengah area pemakaman. Jadi gini ya. Ya namanya juga di rumah di dekat makamnya. Pas kan saya kesini juga ya. Semalam tuh habis ada kejadian tuh, Kejadian apa itu? Makanya sekarang tuh lagi apa ya namanya sih, lagi ngilangin stres itu, agak bingung juga gitu kan. Semalam kan suami kan nggak pulang, udah setahun ini lebih nggak pulang. Oh berarti setahun sekali pulangnya? Iya biasanya, tapi Atau sekarang lebih? udah setahun lebih nggak pulang. Wow. Pas malam jam 11 lah ya, ada yang getok-getok pintu. Ya masihlah saya buka kan, nggak dilihat. Tadi malam? Iya tadi malam. Baru berarti kejadiannya baru ya? Iya semalam, makanya aku kesini gitu, Mm-mm. dikirain ada di sini gitu kan. Soalnya gini ceritanya, boleh ya cerita ya? Oh ya, boleh, Iya, boleh, nggak boleh, apa-apa. boleh. Semalam kan jam 11. Ya berhubung suami kan nggak pulang udah setahun lebih. Pas dibuka ya itu kayak suami aku gitu kan, biasa masuk kayak layaknya ya suami lah, gimana gitu kan, masuk biasa gimana gitu kan, ke air dulu gimana, makan. Cuman pas di postur tubuhnya tuh agak beda tuh, Bedanya gimana? agak keras itu kan, ya beda lah di postur tubuhnya tuh, Agak beda. tegap mungkin gitu ya? Agak tegap gitu kan. Ya biasa kan, namanya udah lama gitu kan, suami langsung ngajakin ke kamar ya. Oh berarti Teh Titanya langsung Gitu. Wow. Ya layaknya suami istri lah. Ya. Nah pas udah mau menjelang subuh gitu ya, aku tidur ya, sampai jam 4 kan itu ya, jam 3 lah, jam 3-an tidur, nggak apa sih namanya kalau tidur tuh, nggak inget ya, nggak inget. udah di baju. Pas bangun tuh suami udah nggak ada gitu, aneh aja gitu. Itu pas bangunnya jam berapa? Jam berapa Lihat, ya? Pas mau subuh. Berarti malam sama seperti suami istri Iya, melakukan hubungan badan berarti. Iya. Itu yang menonjol Teh, perbedaannya sama suami asli apa? Apa kan mungkin kayak yang namanya suami kan pasti tahu ya. Iya. Nah, mungkin tadi kan kata Teh ada sedikit perbedaan. Ya mungkin perbedaannya apa Tah? Boleh disebutkan gitu. Ya bedanya sih kan, kalau yang suami yang normal mah gitu, yang ya. asli mungkin ya kan. Ya kalau berhubungan itu kan ya minimal cuma 1 kali kan udah, ini sampai ke 3 kali. Wah, luar biasa. 3 kali. 3 kali, berarti 3 ronde maksudnya. Ya, Masya wah, Allah. teman-teman, ini kalau anak lagi nanti disensor ini. Orang dewasa ini. Jadi Ini gitu. juga yang saya lihat ada tandanya nih. Tanda kecupan di sini di leher. Ada terlihat tuh. Bukan, ini mah tanda. Oh, tanda itu tanda. mah. Tanda ini. Wah, sih Mas. Kan Lucu juga sih ini. Jadi Ini misteri tapi kok beda gitu. misteri tapi ya jadi Terus makanya gimana, jadi gimana? makanya saya sekarang tuh kesini. Siapa tahu aja kan, biasa kan suka ke ladang sini ya. Pas dilihatin nggak ada siapa, berarti itu bukan suami aku. Terus itu apa? oh, pantesan tetenya sekarang kesini. Oh, jadi nyariin tadinya gitu. Nyariin tadinya. Jadi teteh kesini tuh maksudnya buat nyari si Aat. Iya. Jadi barangkali udah berangkat ke ladang pagi-pagi gitu. Iya. Ternyata Nah, pas- sekarang kan nggak ada. Iya, tadi pas nelpon, si Aan nelpon, masih di sini. katanya. Oh belum pulang. Belum. Nah terus kalau gitu berarti yang semalam datang terus menyerupai suami si Yang teteh menemani yang datang ke gitu sini ya? itu siapa Teh? Nggak Kira-kira? tahu. Ya jin mungkin. Tapi kalau berhubungan badan normal gitu.
agak keras gitu sih. Wah, keras apa? Apanya tuh? Keras apanya Ya tuh? maksudnya apa ya? Beda lah Jadi berarti nggak ya. lembah lembut gitu. Biasanya kan kalau misalkan Kasar, suami sama Kasar istri kan gitu. gimana ya lembut. Mm-mm. Ini mah kayak gimana ya? Kayak yang lapar aja gitu. Oh. Nggak Tapi masalah enaknya tetap enak nggak sama. tahu. Ya gitulah. Itu kan mohon maaf ini agak mungkin penonton juga pasti yang menanyakan seperti ini ya. Mm-mm. Itu untuk durasi satu kali round itu berapa kalau boleh tahu itu? Soalnya penasaran. Nah, Itu kan katanya sampai 3 kali. Hmm. Datang jam 11, berarti berakhir jam 4. ya kan kalau yang normal itu kan paling berapa menit ya? 15 menit lah atau berapa menit. Ya kalau ini mah ya kayak apa ya? Susah bilanginnya apa? jam. Lebih setengah jam lebih berarti teh. Iya mungkin Oh ya. capek. Tapi teteh tetap layanin kan? Ya lain kan namanya juga Suami, suami kan. iya. Nggak tahu berarti Nggak tahu posisinya. posisinya nggak tahu Terus kan. mungkin kangen juga udah Iya setahun. udah setahun lebih nggak pulang kan. Mm-mm. Tiba-tiba jam 11 pulang dikirain ya suami asli ternyata. Dikiranya mungkin. surprise mungkin. 3 ronde lagi ya. Nah kalau sekarang gimana nih teh perasaan si teteh setelah tahu bahwa itu bukan suami si teteh ternyata yang datang? Ya nggak tahu ya. Apakah gimana. menyesali atau bagaimana? Trauma mungkin. Trauma. Gimana gitu? Trauma sih ada, nyesel juga iya. Soalnya kan yang ditidurin sama aku tuh bukan suami aku. Tapi kan secara tidak langsung yang teteh lihat kan suami ya. Iya. Tapi ya gimana ya? Susah sih bilangnya. Berarti teteh Takut juga sih, udah digauli sama bangsa jin berarti ya. Yang menyerupai Yang ya. menyerupai suaminya. Kok ada ya? Saya benar baru kali ini, tapi emang lihat di channel-channel yang lain pernah ada. Cuman kayak yang nemuin saya baru kali ini loh. Berarti ini pengalaman pribadi si teteh Baru kali ini. baru sekarang berarti. Baru sekarang. Dan kejadian juga semalam. Tadi malam kejadiannya. Tapi nggak apa-apa nih, ini di apa di Ditayangin di YouTube Nggak apa ya? apa-apa. Karena si teteh juga kan udah punya suami dan Iya. gimana tadi si teteh kalau setelah nelpon terus si A-nya udah bilang kan si Wah, A dikasih masih tahu di belum sana. itu? Udah dikasih tahu belum kejadian semalam ke si A-nya? Susah bilangnya takut. Oh, belum berarti. Belum. Nah, ini kalau ditayangin gimana, Gimana? nih ntarnya? Ya nggak apa-apa, nanti kan ditelepon lagi. Oh, Mau cerita nanti. takutnya pas kita tayangin suami tetenya lihat Ya maksudnya gitu. Jadi takutnya kan kalau belum ribut yang ya si A-nya belum tahu ya informasinya malah lebih tahu di YouTube terlebih dahulu gitu, bukan dari si nggak tetehnya apa-apa, langsung. lebih bagus juga kan. Ya, nggak- Apalagi ini Iya. Jadi perhatian. Buat Iya, pelajaran buat mungkin. pelajaran. Ada kan ada hikmah diambil. Iya Ada nanti kan itu. kalau misalkan ada juga ya takut apa? Udah aku aja ya yang Yang kejadian, ngalamin jangan gitu yang ya. ngalamin yang lain. Nanti kalau ada yang ketuk-ketuk pintu harus lihat dulu, harus baca bismillah dulu. Itu aku saking girangnya jadi aku lupa semua itu baca Nah, itu sisi positif. Kangennya itu. Saking kangennya mungkin ya. setahun Tapi, lebih. tapi ini teh kalau biasanya nih dulu kan si A-nya katanya pulang setahun sekali. Biasanya kalau pulang kan pasti ngabarin dulu ya teh ya. Iya ngabarin, nelpon dulu. Tapi ini suruh mah berarti jemput. nggak ada, Iya, nggak ada nggak ada. kabar. Dikirain ngasih surprise gitu. Tadinya bikin kejutan tadinya mungkin. Nah, teh yang saya penasaran itu pas pulang itu bawa kan kalau yang mau orang Oleh-oleh. merantau oleh-oleh. Ada nggak itu? Enggak bawa apa-apa. Oh. Nggak bawa Berarti apa-apa. cuman bawa badan aja. Badan aja. Oh. Nggak bawa apa-apa. Ya mungkin aku juga saking Saking- kangennya, saking saking seneng apa, berarti ya? senengnya. Jadi nggak lihat kemana-mana lah, udah lihat suami pulang aja udah seneng gitu kan. Padahal kan Jadinya. dari ciri-ciri itu aja, dari oleh-oleh aja sama tas aja udah mencurigakan. Iya. Kenapa pulang dari luar Nggak bawa kota apa-apa. nggak bawa apa-apa? Terus nggak ngabarin sama sekali gitu. Nah, itu. Iya, itu Tapi juga. mungkin ya Aku karena juga emang sih, terlalu seneng ya teh. Saking senengnya, saking kangennya, saking nggak kuatnya. Bener teh, jujur. Katanya malah ketawa. Ini yang nggak kuatnya yang ketawa nih. Iya jadi gitu jadi saking kangennya gitu ya. Jadi nggak ngelihat suami bawa tas atau apa kan biasanya emang iya pulang tuh bawa kardus ya kan yang namanya udah Ya pulang dari kan. kota Iya oleh-olehnya bawa ada. tas apa gitu. Tapi semalam enggak ngeh ke situ. Tapi sempat ngobrol nggak itu? Ngobrol enggak, cuman dianya lari ke kamar mandi. Habis mau pas datang dari kamar Iya, mandi. langsung kamar mandi langsung tidur udah gitu aja. Oh. Langsung gitu aja Jadi nggak banyak ngomong aja ngobrol. ngomong enggak banyak ngomong sih. Dari badan pucet nggak teh? Pucet, dingin. Muka dari mukanya. Dari tubuh ya emang dinginnya. Kok dingin gitu. Cuman aku enggak banyak ngomong sih. Dingin tapi hot gitu mungkin ya. Wow. Enggak banyak pokoknya ini mendesak akunya- gitu ya. Akunya aja enggak banyak ngomong,
karena saking gimana ya, yang namanya lama lah gitu ya, nggak Lama nggak ketemu, pokoknya saking Pokoknya kangennya mungkin ya. teman-teman semua yang ada di rumah yang udah menikah khususnya pasti bisa merasakan Iya. Dan bagaimana suami. kangennya ditinggal sama suaminya Apalagi berbulan-bulan. bertahun-tahun ya, Ini setahun sekali. bertahun-tahun ini. Mungkin yang Jadi- suaminya lagi keluar negeri. Jadi mungkin buat yang bisa merasakan ya? suaminya lagi keluar kota, Mm. bila mana malam-malam ada yang ketuk pintu, jangan lupa baca doa aja dulu. Oh, Iya, dicek betul. dulu ya. Iya, Jangan, dicek dulu. jangan langsung buka pintu mungkin Iya, ya. Jadi dari kejadian ini Teteh juga mungkin jadi belajar ya Teh Iya. ya ke depannya, jadi harus lebih hati-hati lagi. Buat yang di tinggal suaminya. Cuman teh emang dari yang tadi kita sama teman-teman lihat, itu rumah Teteh kan jauh dari tetangga ya. Ya, Dekat itu. kuburan juga. Mm. Mungkin untuk hal-hal yang seperti ini yang mungkin sangat dekat sekali gitu. Iya, sama makhluk-makhluk yang nggak kelihatan lah, yang nggak Ah. kasat mata gitu. Nah tapi Teh, selain kejadian ini Teh, pernah nggak mengalami kejadian yang lain gitu di rumah si Teteh itu? Ada pernah. Tapi mungkin itu nanti di video selanjutnya Iya mungkin. sambil kita melihat rumahnya ya. Oh iya betul ya, biar Ah. sekalian penonton juga emang seperti apa sih rumahnya di Kondisi, kuburan seperti ah. apa gitu. Maksudnya kan kita tadi udah bilang rumahnya di kuburan ya Teh ya. Mm-mm. Nah cuman kebetulan saya tanya sekarang lagi menghilangkan stres ke sini ke kebun, Iya. sekalian mencari si AA juga ya. Iya, Barangkali cuman saya nggak udah kesini cuman nggak ada. Jadi mungkin nanti kita lanjut ke rumah ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol di sana, sekalian Teteh ceritain pengalaman mistis lainnya selama tinggal di rumah si Teteh. Itu Teteh pas mencari suaminya berarti udah muter-muter di kebun ini Teh. Iya, nggak ada. Nggak ada aja, sama sekali. nggak ada orang. Makanya bingung. Pas tadi telepon Mm. nanyain, aku aja kaget ya kan di handphone. Mm-mm. Ada kok ada suami aku telepon. Mm. Pas diangkat, "Nah, lagi apa?" Kontak- Biasalah nanyain kontak yang batin berarti iya, mungkin ya. nanyain Oh, berarti ini. posisi Tetehnya pas di sini. Iya, di sini. Terus suami nelpon. Nah, loh kan semalam udah pulang kata aku gitu. Enggak, katanya lagi di sini, masih di sini katanya gitu. Ya ngobrol lah panjang lebar gitu gitu. Ya Hmm. makanya aku bingung aja gitu, mau pulang takut juga ini. Hmm. Nah, teh itu kakinya napak tuh, itu maksudnya napak bahasa Indonesia tuh. Enggak sampai lihat ke situ sih, ah. Oh, Nggak merhatiin. Yang Nggak namanya merhatiin. orang kangen, yang namanya orang rindu. Kalau lihat kaki ya. Nggak lihat lihat kaki, kaki. nggak lihat apa, yang penting Apanya? ayo masuk. Wajah-wajah penasaran. Ya udah mungkin kalau gitu Teh, berhubung ini udah agak siang juga ya. Iya. Jadi Nah, ini saya masih banyak pertanyaan sih. Masih penasaran Bang tadi. Kayaknya dilanjut di situ aja. Ini penonton juga masih penasaran ini. enggak, jadi saya pikiran saya malah traveling nih. Jadi, Iya, bener. jadi saya memikirkan gimana ya? Perasaan maksudnya ketika kita berhubungan dengan Iya. yang kita sangka itu kan pasangan kita, istri ataupun suami, tapi ternyata itu bukan. Jadi perasaan sekarang itu saya membayangkan perasaan si Teteh seperti apa. Jadi gimana, campur aduk lah mungkin ya. Bahagianya ada apa tapi kecewa, kecewa gitu. apa gimana kan? Lebih ke situnya sih kecewa sama takut. Oh. Jangan sampai Jangan gitu. sampai terulang lagi ya Teh. Kayak gitu lagi. Nah, saya terakhir, Teh. Pengalaman itunya gimana? Nah, itu juga saya penasaran berarti pengen nanya. Itunya. Saya juga pengen Maksudnya nanya, kan malu. rasanya sama nggak enaknya? Sama nggak coba Teh? Penasaran ini, saya asli penasaran. Wajah-wajah Malu ah. Ini wajah-wajahnya. Oh, perut. Udah kalau gitu mah enggak asli. Gini pemancingan. Ya, pokoknya itu aja. Apa ya? Pesan-pesan, Buat- pesan-pesan. Pesan buat yang ditinggal suaminya. Jangan sampai kayak ngalamin kayak aku. Kalau misalkan ada yang ketuk pintu ataupun apalah, harus dilihat dulu, terus jangan lupa baca doa, itu aja. Sebelum tidur ya. Jadi hikmahnya juga mungkin si Tetehnya sama si A sekarang hubungannya lebih komunikasinya juga lebih jalan lagi ya, lebih Iya. baik lagi ya. Karena hikmah dari kejadian ini, jangan sampai kejadian ini kan terulang lagi gitu. Memang kalau secara penglihatan saya nggak salah. Iya, Cuman mungkin ini kan musibah ya. Iya. betul. Musibah tapi ada hikmah gitu. Dan ada juga berkah naon ngarasakeun. ya kan pengalaman Gini, Bang. Enggak, gimana? Tapi kalau kata saya sih Teteh mending jujur aja ke suami. Karena kan ini bukan kesalahan Teteh, ini mah Iya. kesalahan Iya dari betul. makhluk Nanti tersebut. kita juga kan kalau misalnya Bantu. dibutuhin bisa ngebantu buat benar. apa sih disebutnya, mediasi ya. Mm. Jadi mediasi, kita ngobrol secara baik-baik, bantu menjelaskan lah gitu Lah sebagai ini terus kalau misalkan suaminya kalau misalkan mau menyalahkan Teh Tita, mau menyalahkan apanya? Ini kan yang ngelakuin bukan manusia.
Kalau mau dituntut apanya? Kita mau menuntut Kalau kemana? goib susah. Susah. Kecuali kalau orang lah Kecuali istilahnya. orang itu bisa kita laporkan ke pihak Cuman yang kalau berwajib, yang gitu. saya bayangkan kayak di film-film tuh, yang kalau Teh Tita itu kelihatan. Cuman kalau yang orang lihat nggak ada orang, jadi mungkin gini sendiri gitu. Gimana tadi Bang? Gimana Kang? Gimana jelasin? Enggak. Tadi gimana ini teman-teman, jadi ini ceritanya aslinya horor tapi ada lucu-lucunya. Tapi bukan berarti ini menertawakan apa yang musibah yang Teteh alami ya, tidak bermaksud ke sana, cuman kita kan lebih ke apa ya, karena memang dasarnya Bagian kita dari kan menghibur lah. tukang bercanda, jadi kita maksudnya buat menghibur si Teteh ya. Bagian dari penghiburan ya, Mak. Makasih juga udah menghibur. Iya, jadi supaya si Tetehnya nggak terlalu panik. jadi pikiran gitu kan. Biar nggak stres kayak tadi itu. Iya. Jangan sampai jadi pikiran, jadi beban. Mungkin Ini- kalau misalnya untuk menjelaskan ke suaminya kan gampang lah, nanti kita juga siap membantu ya Teh ya. Maksudnya seperti itu, jadi jangan sampai dipikirin lah. Bang, ini juga ciri-cirinya udah ada nih, habis keramas nih nyata ya. Habis keramas dibahas nih. Habis sholat AA ini. Habis sholat. Betul. Jadi walaupun berhubungannya bukan sama Tetap manusia, keramas mah tetep. Betul. Keramas mah tetep. Karena kan bagian dari sunnah ya. wajib lah. Udah. Mungkin Teh dirasa cukup, kalau boleh kita ingin silaturahmi ke rumah. Ke rumahnya. Iya, Pengen betul. melihat situasi Boleh. di rumah tuh. Katanya Boleh. kan dekat kuburan. Iya. Iya. Mungkin dirasa cukup. Terima kasih atas waktunya Teh.